Pagi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4 tentang suhu dan perubahan. Ini bisa kalian cermati di slide. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pemuaian pada berbagai zat dan persamaan yang terkait dengan tepat setelah melakukan kegiatan praktikum. Yang kedua, siswa mampu menerapkan konsep suhu dan pemuaian pada kehidupan sehari-hari dengan tepat setelah melakukan pengamatan dan pembelajaran materi. Sebelum kita ke materi, perlu halnya kita melakukan apersepsi terlebih dahulu. Pada bulan Juli yang lalu merupakan puncak musim kemarau di tahun 2019. Namun ada beberapa daerah di Indonesia mengalami cuaca dingin yang ekstrim mencapai min 11 derajat Celcius hingga terjadinya salju di daerah Dieng. Nah, untuk mengetahui suhu suatu benda atau tempat dapat diukur menggunakan termometer. Tentunya kalian di sini sudah tidak asing lagi dengan alat termometer tersebut. Lalu, bagaimana kerja termometer dalam mengukur suhu dan apa pengaruh perubahan suhu terhadap suatu benda? Silakan jawab pertanyaan ini pada forum diskusi yang telah Ibu berikan. Jadi, untuk memahaminya lebih lanjut, silakan simak materi pada slide berikutnya. Yang pertama itu pengukuran dengan perbandingan dua termometer. Pada tingkat SD, kalian sudah dikenalkan dengan 4 jenis termometer yang meliputi Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, pada tingkat SMP, kalian diminta untuk mengembangkan pengetahuan kalian tentang termometer tersebut dengan membandingkan dua jenis termometer, ya. Jadi di sini Ibu misalkan termometer X dan termometer Y. Nah, untuk simbol X dan Y ini hanya sebagai permisalan saja, tidak menutup kemungkinan menggunakan simbol huruf lainnya. Adapun keterangannya untuk T derajat X itu artinya suhu yang terukur pada termometer. Kemudian TB itu adalah titik tetap bawah. Maksud titik tetap bawah ini adalah titik beku dari termometer tersebut. Biasanya nanti diberikan karakteristik dari termometer tersebut. Yang pasti salah satu dari keempat jenis termometer tersebut. Misalnya termometer dengan satuan Celcius itu dia titik tetap bawahnya adalah 0 atau titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan TA ini adalah titik tetap atas dari termometer satuan Celcius itu adalah 100. Seperti itu permisalannya. Jadi ini rumusnya. Jadi di posisi kiri full punyanya termometer X dan di posisi kanan full punyanya termometer Y. Berikut contoh soalnya. Soal pertama, suhu es yang sedang melebur dan suhu air mendidih apabila diukur menggunakan termometer A, masing-masing sebesar sekian. Suhu suatu benda diukur menggunakan skala Fahrenheit. Jadi, pada soal ini ada dua jenis termometer dengan satuan yang berbeda. Termometer dengan derajat A dan termometer dengan skala Fahrenheit, ya. Jadi ditanya berapakah suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer A. Jadi yang ditanya itu adalah suhu di termometer A tersebut. Diketahui titik tetap bawah Fahrenheit itu adalah 32. Ini sudah umum ya. Kemudian titik tetap atas Fahrenheit itu 212. Ini juga sudah umum, jadi perlu kalian pahami ini. Kemudian untuk suhu Fahrenheit ini adalah 62. Mohon maaf, ini ada salah ketik. Jadi untuk skala Fahrenheit itu sebesar 62. Dan titik
tap atas termometer A itu adalah 130, di sini sudah diketahui, dan titik tetap bawah dari termometer A itu adalah 10 derajat A. Nah, untuk titik tetap bawah ini tidak selamanya negatif, bisa juga positif. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang di bagian kiri ini khusus untuk yang diketahui termometer A, dan sebelah kanan ini adalah termometer F. Jadi kalau ingin dibalik juga tidak masalah. Jadi perhitungannya seperti biasa. Nah, 1/6 ini didapat dari penyederhanaan 30/180. Kemudian si 6, angka 6 dikali silang, kemudian 120 dikali dengan 1. Jadi seperti ini hasilnya, dan mendapatkan hasil atau caranya ini 60 min 60 jika dia pindah ruas ke sisi kanan dengan menyeberangi sama dengan, tanda min berubah menjadi plus. Begitu pula 6 ini, jika dia ingin pindah ruas, karena ini awalnya perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Jadi suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer A bernilai 30. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pemuaian panjang. Zat padat akan memuai jika dinaikkan suhunya. Zat padat dapat mengalami 3 macam pemuaian: pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sekarang kita mulai dari pemuaian panjang dulu. Pemuaian panjang terjadi pada zat padat yang mempunyai luas penampang kecil hingga dapat diabaikan dan dianggap hanya memuai ke arah memanjang atau satu arah saja. Jadi ini pada gambar adalah sepotong besi yang mempunyai panjang mula-mula, itu adalah sebelum dipanaskan, dan ketika api dinyalakan, panjang dari besi itu akan lebih dibandingkan panjang mula-mula. Nah, muai panjang berbagai zat dapat diselidiki dengan alat yang disebut dengan Muschen probe. Saat pembakaran spiritus dinyalakan, maka batang logam akan berubah suhunya. Nah, jadi disarankan untuk menggunakan pembakaran spiritus agar panasnya itu konstan atau merata. Jika menggunakan lilin, jika sumbu dari lilin ini habis, maka panas yang diberikan oleh lilin itu akan berkurang. Nah, besar muai panjang pada zat padat bergantung pada panjang mula-mula. Jadi L0 ini dilambangkan sebagai panjang mula-mula. Kemudian kenaikan suhu zat, ini delta T ini adalah selisih suhu, jadi suhu akhir dikurang suhu awal. Dan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang dilambangkan dengan lambang alfa. Nah, jadi koefisien muai panjang menunjukkan jenis zat padat yang digunakan. Jadi jenis-jenis bahan itu alfanya berbeda-beda. Jadi kalian tidak perlu khawatir, biasanya alfa ini sudah ditentukan di soal. Atau bahkan bisa juga dia yang dicari. Jadi untuk koefisien muai panjang tersebut merupakan perbandingan pertambahan panjang zat dengan panjang zat semula setiap suhu dinaikkan 1 derajat Celcius. Rumusnya sudah bisa kalian perhatikan di slide. Jadi perbedaan muai panjang, muai luas, dan muai volume itu hanya terletak pada lambangnya, lambang L dan lambang koefisiennya ini saja. Untuk penulisan rumusnya ini sama. Adapun contoh soal pemuaian panjang bisa kalian perhatikan. Logam ini adalah jenis-jenis bahan logam. Nah,
Logam sepanjang 16,5 cm ini merupakan panjang awal atau dilambangkan dengan L0, dipanaskan dari suhu 27 derajat Celcius hingga 78 derajat Celcius. Ini adalah suhunya. Jadi T1 itu adalah, atau suhu awalnya itu sebelum dipanaskan adalah 27. Setelah dipanaskan menjadi 78. Ini perlu kalian cari selisihnya mereka. Kemudian setelah dipanaskan, logam mengalami pemuaian sebesar 0,0159 cm. Jadi 0,0159 ini merupakan delta L atau selisih panjangnya. Sudah diketahui di sini ya. Kemudian yang ditanya itu adalah A atau si koefisien muai panjang yang ditanya. Jadi ini adalah logam apakah yang dipanaskan itu mengarah ke A karena mengarah ke alpha karena koefisien muai panjang itu terlihat dari bahan yang digunakan. Ya, di sini ada tembaga, kuningan, baja, dan besi. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumus semula. Kemudian yang ditanya A, jadi A berpindah ke kiri. Jadi seperti ini. Untuk rumusnya ini mohon maaf, ini ada salah ketik. Jadi yang benar adalah delta L. Ya. Udah seperti ini rumusnya. Dan mendapatkan 0,000019. Jadi di sini yang mendekati adalah, jadi logam tersebut berbahan kuningan. Kemudian kita akan lanjut ke pemuaian luas. Zat padat mengalami pemuaian luas jika zat padat tersebut berupa pelat tipis. Pada pelat tipis, pemuaian terjadi pada arah memanjang dan melebar. Jadi sebuah pelat besi itu dipanaskan hingga besi tersebut mengalami pemuaian. Nah, luas dari pelat besi itu dari luas semula dicatat. Jadi A1 itu adalah luas semula, kemudian A2 itu adalah luas setelah dipanaskan. Jadi ntar ada delta A di sana. Nah, perbedaannya untuk koefisien muai luas itu adalah 2 kalinya koefisien muai panjang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau panjang itu kan bertambahnya itu ke satu arah saja, yaitu memanjang. Sedangkan kalau luas itu adanya penambahan di 2 arah, yaitu panjang dan lebar. Maka dari itu beta sebagai lambang koefisien muai panjang sama dengan 2 kalinya alfa. Rumusnya sama seperti tadi, hanya saja simbol L tadi diubah menjadi A sebagai tanda itu pemuaian luas. Nah, untuk pemuaian ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu adalah pemasangan roda besi pada roda pedati, kemudian pemasangan kaca pada bingkainya. Jadi kaca jendela kalian itu dengan bingkainya itu ada renggang atau ada ruang kosong di sana, tidak dibuat ngepres. Itu dikarenakan agar saat matahari atau saat jendela kalian kena sinar matahari, kaca tersebut tidak mudah pecah, makanya diberikan renggang atau memberikan ruang kosong. Kemudian selanjutnya adalah sambungan rel kereta api. Ini juga dibuat agak sedikit renggang karena agar saat siang hari pemuaian dari besi itu, pemuaian panjang dari rel itu tidak membuat rel kereta api itu melengkung seperti itu. Berikut contoh soal pemuaian luas. Bisa kalian perhatikan di sini yang diketahui ya, sebuah lempengan logam dengan koefisien muai panjang. Jadi 1,7 dikali 10 pangkat min 5 ini itu termasuk alfa. Jadi untuk mencari beta kalian harus mengkalikan ini dengan dikali 2.
kemudian dipanaskan dengan perubahan suhu. Jadi 45 derajat Celcius ini adalah delta T. Kenapa bisa delta T? Karena sudah mengalami perubahan suhu, ini sudah dikurangin. Ya, suhu akhir dikurang suhu awal mendapatkan nilai segini. Jika diketahui luas lempengan setelah pemanasan tersebut adalah 185, sekian, jadi sudah diketahui juga AT atau luas akhir dari lempengan tersebut. Ya, jadi berapa luas mula-mula logam tersebut? Pada soal ini yang ditanya adalah A0 atau luas awal sebelum dipanaskan. Seperti ini rumusnya, bisa kalian perhatikan. Habis ke sini akan lanjutkan ke bagian ini. Sehingga kalian akan mendapatkan luas mula-mula dari lempengan logam tersebut, yaitu 185 cm². Ingat, untuk satuan pada luas pemoyan luas ini adalah isi kuadratnya. Karena kita ketahui untuk luas bangun datar itu pasti satuannya kuadrat. Kita akan lanjut ke pemuaian volume. Jadi, untuk pemuaian volume atau pemuaian ruang pada zat padat terjadi pada 3 arah, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Seperti contohnya itu seperti balok atau kubus atau bangun ruang lainnya. Nah, pada pemuaian volume ini yang membedakan adalah adanya si gamma di sini, ya. Jadi koefisien muai volume itu dilambangkan dengan gamma. Gamma ini senilai 3 kalinya alfa atau 3 kalinya koefisien muai panjang. Dan secara sistematis rumus dari pemuaian volume itu dengan lambang V. Ya. Jadi delta V itu artinya selisih volume akhir dikurang awal. Kemudian perlu kalian ingat gamma di sini itu artinya 3 kalinya alfa. Dan satuannya sudah pasti cm³ atau cm⁻3. Kemudian kita lanjut ke materi. Ini sering sekali keluar di soal ujian nasional, ya. Jadi mohon kalian perhatikan, ketika bimetal, jadi ini disebut dengan bimetal ya, dipanaskan atau didinginkan, bimetal tersebut akan melengkung karena adanya perbedaan pemuaian atau penyusutan kedua logam. Nah, gambar A ini adalah proses bimetal yang dipanaskan. Kemudian pada gambar B, ini proses bimetal yang didinginkan. Ya, jadi di sini menggunakan sampel bimetal berbahan baja dan berbahan kuningan dengan diketahui koefisien muai panjangnya sekian. Nah, yang perlu kalian perhatikan, kita fokus ke gambar A dulu, ya. Koefisien muai panjang baja itu terlihat lebih kecil dibandingkan koefisien muai panjang dari bimetal berbahan kuningan. Ya, jadi kesimpulannya untuk gambar A ini adalah ketika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Jadi bimetal tersebut akan melengkung ke arah baja. Karena saat dipanaskan, koefisien muai panjang baja itu kalah dengan koefisien muai panjang berbahan kuningan, ya. Sedangkan pada gambar B ini prosesnya didinginkan, itu ketika didinginkan bimetal melengkung ke arah logam yang koefisiennya lebih besar. Ya, jadi mohon dengan sangat kalian catat ini
agar kalian tidak salah. Kita lanjut. Nah, kestabilan suhu tubuh manusia dan hewan. Jadi, di sini ada mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh hewan dan mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh manusia. Kita akan bahas ke mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh hewan terlebih dahulu. Jadi, terdapat dua jenis hewan berdasarkan cara menjaga kestabilan suhu tubuh, yaitu hewan berdarah panas. Jadi, hewan berdarah panas itu menjaga kestabilan suhu tubuh dengan melakukan metabolisme di dalam tubuh. Suhu tubuh hewan tersebut cenderung konstan dan tidak menyesuaikan dengan suhu di lingkungan. Contoh hewan berdarah panas itu kelompok aves dan mamalia. Kemudian yang kedua, hewan berdarah dingin. Ini menjaga kestabilan tubuh dengan menyerap suhu lingkungan. Jadi, suhu tubuh cenderung berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungan yang mereka tempati. Contoh dari hewan berdarah dingin ini yaitu kelompok invertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh manusia. Jadi mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh manusia dilakukan saat tubuh mengalami kenaikan dan saat tubuh mengalami penurunan suhu. Kita akan bahas ke mekanisme tubuh saat mengalami kenaikan ini. Jadi, sistem metabolisme tubuh saat mengalami kenaikan dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu adalah vasodilatasi. Diulang, vasodilatasi terjadi pelebaran pembuluh darah pada hampir seluruh area tubuh sehingga terjadi percepatan perpindahan panas dari tubuh ke kulit. Hal tersebut menyebabkan kulit melakukan pelepasan panas dari tubuh. Kemudian yang kedua yaitu berkeringat. Jika suhu tubuh mengalami peningkatan melebihi batas normal yaitu 37 derajat Celcius, maka pori-pori kulit akan mengeluarkan keringat sehingga mekanisme menjaga kestabilan menjaga kestabilan suhu tubuh. Pengeluaran keringat dirangsang oleh pengeluaran impuls di hipotalamus melalui jaringan saraf. Jadi kita berkeringat itu tidak selalu setelah selesai olahraga, bisa saja saat kita tegang atau merasa ketakutan itu bisa mengeluarkan keringat. Kemudian yang terakhir itu adalah penurunan pembentukan panas. Mekanisme penurunan pembentukan panas ini ditandai dengan gejala menggigil yang dihambat dengan kuat. Jadi menggigil ini seperti nama istilah lainnya itu adalah step ya. Itu adalah panas yang sudah melebihi batas normal. Kemudian kita lanjut ke mekanisme tubuh saat mengalami penurunan suhu. Nah, ini melalui beberapa cara. Yang pertama, menurunkan jumlah keringat. Saat suhu tubuh menurun, produksi keringat akan menurun dan kelenjar keringat akan mengkerut. Jadi, kita sering kalau kedinginan itu pasti ada kerutan-kerutan gitu ya. Atau seperti kayak pucat gitu jadinya wajah kita atau kulit kita. Kemudian yang kedua, peningkatan pembentukan panas. Jika suhu tubuh berkurang, maka tubuh akan meningkatkan laju metabolisme dengan gejala menggigil.
Kemudian yang ketiga, menaikkan suhu tubuh. Itu adalah suhu tubuh mengalami penurunan, maka pembuluh darah akan mengalami penyempitan, sehingga darah yang mengalir lebih sedikit. Hal tersebut akan mencegah pelepasan panas tubuh di permukaan kulit. Nah, selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh makhluk hidup. Yang pertama itu adalah kecepatan metabolisme. Jadi kecepatan metabolisme setiap orang itu berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Kemudian yang kedua itu adalah rangsangan saraf simpatis atau simpatik dapat menyebabkan kecepatan metabolisme. Rangsangan saraf ini juga mencegah lemak yang tertimbun di dalam jaringan untuk dimetabolisme. Rangsangan saraf simpatis dipengaruhi oleh stres individu yang menyebabkan peningkatan metabolisme. Maka dari itu, sebagian besar orang kalau stres itu nafsu makan itu berkurang sehingga terjadi pencegahan tertimbunnya lemak. Kemudian yang kedua itu adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dapat meningkatkan kecepatan metabolisme sehingga produksi panas semakin meningkat. Selanjutnya yang keempat itu adalah demam. Demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme. Yang kelima itu adalah aktivitas. Aktivitas sehari-hari dapat merangsang peningkatan laju metabolisme. Hal tersebut menyebabkan gesekan komponen otot atau organ sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian yang terakhir itu adalah lingkungan. Suhu lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Perpindahan suhu antara suhu badan dengan suhu lingkungan terjadi di bagian kulit kita atau kulit makhluk hidup tersebut. Nah, sekian penjelasan yang sudah Ibu berikan. Silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Latihan soal terdiri dari 4 soal. Kalian kerjakan soal dan jawabannya. Jadi, silahkan kerjakan secara mandiri. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya langsung. Sekian penyampaian materi kita hari ini. Terima kasih.